Di hadapanku ada 2 kapsul, masing-masing berisi seekor laba-laba. Salah satunya sama sekali tidak berbahaya. Dan satunya lagi, salah satu spesies laba-laba paling berbisa di Amerika Serikat. Gimana kalau ku bilang salah satu dari mereka adalah laba-laba pertapa? Ya, laba-laba pertapa. Dan aku akan segera menangani laba-laba ini dengan tangan kosong. Tapi pertama-tama, kita harus tahu cara mengenali mereka. Yang ini punya kaki yang panjang, berwarna coklat dan berperut kecil. Kalau yang ini sedikit lebih kuat, berperut bulat dan berkaki lebih kekar. Keduanya menyeramkan dan keduanya coklat. Dan keduanya menderita sindrom yang kusebut BBS, Basic Brown Spider. Dan laba-laba pertapa adalah salah satu spesies yang sering salah diidentifikasi di seluruh Amerika Serikat. Dan itu berdasarkan jangkauan, ukuran, dan struktur tubuh mereka yang mirip dengan laba-laba coklat dasar lainnya. Apa kamu bisa bedain? Nah, kalau kamu memilih laba-laba yang ini sebagai laba-laba pertapa, pilihan kamu benar-benar tepat. Nah, ada beberapa spesies laba-laba pertapa yang ada di seluruh Amerika Serikat. Yang paling terkenal adalah laba-laba pertapa coklat. Ini adalah sepupu dekatnya dari barat daya, laba-laba pertapa gurun. Dan supaya gampang aja, mulai sekarang aku akan menyebut arachnida ini sebagai laba-laba pertapa. Dan ya, seperti yang ku bilang, aku akan memegangnya langsung untuk melihat apakah dia sesuai dengan reputasinya yang jahat. Dalam hal mengidentifikasi spesies pertapa yang tepat, ada 4 aspek yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama, lokasinya. Laba-laba pertapa coklat adalah yang paling terkenal dari jenis laba-laba ini dan hanya ditemukan di Amerika Serikat bagian selatan, tengah, dan barat tengah. Yang kedua, ukurannya. Laba-laba ini ukurannya kecil. Kalau kamu nemu tapi lebih besar daripada koin, itu bukan laba-laba pertapa. Lebih besar tidak selalu berarti bahaya. Ketiga adalah struktur jaringnya. Kalau laba-labanya menggantung di jaring, itu bukan laba-laba pertapa. Laba-laba ini bersembunyi di celah-celah dingin dan gelap. Yang keempat dan yang terakhir adalah tanda lapangan. Ini bisa jadi rumit karena kamu harus sangat dekat dengan laba-laba itu. Tapi kalau kamu bisa melihat desain berbentuk biola pada cephalothoraxnya, kemungkinan besar kamu sedang melihat laba-laba pertapa. Semoga itu membantu. Tapi kalau ragu, jangan pernah berinteraksi dengan laba-laba. Dan cukup kagumi dari jarak yang aman. Oke, setelah kalian mendapatkan cukup banyak edukasi, aku rasa kalian pantas mendapatkan hiburan yang satu ini. Jadi aku akan singkirkan laba-laba coklat kecil yang biasa ini keluar dari meja ini. Dan inilah saatnya. Aku Coyote Peterson dan aku akan memegang langsung laba-laba pertapa. Ini dia. Nah, perlu dicatat kalau laba-laba ini memiliki salah satu bisa arachnida paling kuat di Amerika Serikat. Dan laba-laba ini memiliki beberapa komponen nekrotik. Dan kamu mungkin pernah melihat beberapa gambar di internet yang tampak cukup mengerikan. Perlu juga dicatat bahwa tidak semua gigitan laba-laba pertapa itu sama. Semuanya bergantung bagaimana tubuh kamu bereaksi terhadap bisanya. Bagaimanapun, aku tidak ingin digigit dalam situasi ini. Jadi, aku akan berusaha untuk setenang mungkin. Pokoknya tenang. Dan perlahan-lahan mengeluarkan laba-laba ini ke atas tanganku. Meskipun aku cukup yakin tidak akan digigit oleh laba-laba ini, tetap saja aku merasa gugup saat dia berjalan-jalan di tanganku. Nah, kalau kamu lihat ukuran laba-laba ini, dia sangat kecil. Laba-laba kecil artinya taringnya kecil. Dan dalam banyak kasus, digigit laba-laba seperti ini sebenarnya cukup sulit. Dan laba-laba ini sepertinya tidak akan menggigit, kecuali... Wow, itu tadi cepat banget. Kecuali jika dia merasakan tekanan di atas tubuhnya. Dan ketika dia merasa perlu membela diri. Hampir di semua kasus, gigitan laba-laba terjadi karena mereka membela diri mereka. Jelas laba-laba tidak memangsa manusia, jadi laba-laba tidak punya alasan untuk menggigitku. Kecuali jika dia merasa terancam. Ini posisinya sudah pas, tepat di tepi ibu jariku. Mereka sangat cepat, jadi lebih baik bagiku jika laba-laba ini tetap di satu tempat dan diam sepenuhnya. Aku akan meletakkan tanganku di atas seperti itu. Nah, kulit di atas ibu jariku itu agak lunak. Aku akan merasa lebih nyaman jika laba-laba itu berada di bawah ibu jariku, di mana mereka sedikit lebih kapalan, sedikit lebih aus. Dan di bagian kulit yang lembut adalah tempat kamu kemungkinan besar untuk digigit. Dan yang perlu diingat, taring laba-laba ini sangat-sangat kecil. Bahkan lebih kecil daripada laba-laba Black Widow.
Dan untuk gigitan laba-laba pertapa di Amerika Serikat, hampir 90% gigitan yang terjadi sembuh dengan sendirinya dan tidak mengakibatkan lesi nekrotik yang besar. Semua tergantung pada bagaimana tubuhmu bereaksi terhadap bisanya. Kalau kamu digigit dan kamu sadar kalau kamu mengalami efek yang sangat negatif, aku sarankan untuk kamu mencari pertolongan medis. Lokasi gigitan perlu diawasi dan pantau apa yang terjadi. Apa jadi merah? Apa menjadi bengkak? Apakah itu akan mulai bernanah? Salah satu ketakutan terbesar terkait gigitan laba-laba pertapa coklat ini khususnya adalah komponen nekrotik pada bisa mulai memecah sel darah merah. Dan jika hal itu terjadi saat digigit, kamu pasti perlu mendapatkan perawatan medis. Namun tidak ada anti bisa untuk laba-laba pertapa coklat atau bisa spesies pertapa lainnya. Jadi, meski kamu mungkin mengalami situasi yang berpotensi menyakitkan, sangat kecil kemungkinan kamu akan digigit oleh spesies ini. Ini hal lain yang perlu dipertimbangkan. Nama pertapa pada dasarnya berarti laba-laba ini berusaha sebaik mungkin untuk terlihat oleh mata manusia. Kalau kamu melihat salah satu laba-laba ini, kemungkinan besar dia berada di luar ruangan dan biasanya di tempat yang gelap dan sejuk. Laba-laba pertapa gurun, khususnya spesies ini, hampir tidak pernah ditemukan di dalam ruangan. Laba-laba pertapa coklat dapat ditemukan di dalam ruangan, tapi bahkan ada cerita tentang orang yang mengalami investasi laba-laba pertapa coklat di rumah mereka. Tapi mereka tidak digigit sama sekali selama beberapa bulan. Nggak disangka ya. Ini menunjukkan kalau mereka tidak selalu agresif terhadap manusia. Orang-orang di Amerika Serikat punya cerita tentang laba-laba pertapa coklat. Bukan berarti belum pernah lihat laba-laba coklat ya. Tapi ini adalah salah satu spesies laba-laba yang paling sering salah diidentifikasi di Amerika Serikat. Dan juga banyak laba-laba coklat yang terlihat serupa. Nah, cara kebanyakan gigitan laba-laba itu terjadi sama kayak Black Widow adalah ketika laba-laba tidak sengaja ditekan dan rasanya seperti akan tergencet. Jika seekor laba-laba ada di dalam sepatu atau pakaian dan mengenakannya, terus kamu ngerasa sesuatu, lalu kamu menempuknya, disitulah gigitannya sering terjadi. Jadi, kalau kamu lihat laba-laba ini merangkak dan kamu mengabaikannya atau bergerak ke arah lain, peluang kamu untuk digigit sangat-sangat kecil. Aku jadi bertanya-tanya, apakah laba-laba pertapa coklat sesuai dengan reputasinya yang berbisa dan agresif? Kalau sekarang, aku rasa nggak juga. Laba-labanya merangkak bebas di tangan dan lenganku dan saat ini tidak menunjukkan bentuk agresif apapun. Jadi yang aku ingin kalian dapatkan dari episode ini adalah cara mengidentifikasi salah satu laba-laba ini jika kalian menemukannya. Dan juga supaya tahu kalau laba-laba tidak berniat untuk mencelakai kamu. Dan juga jangan pernah mencoba berinteraksi dengan laba-laba pertapa atau spesies laba-laba apapun. Ingat, aku punya banyak pengalaman berinteraksi dengan arachnida ini. Kalau kamu lihat laba-laba di alam liar, kagumi saja dari jarak yang aman. Lalu kamu dan arachnida itu akan bertemu dengan aman dan bahagia. Aku Kyrie Peterson, tetap berani dan tetap liar. Sampai jumpa di petualangan selanjutnya. Oke, mari kita kembalikan pertapa kecil ini ke dalam kandangnya.